Halo, assalamualaikum. Kita ketemu di IT Desa. Saya akan kasih sedikit tip atau cara, yaitu bagaimana sih dengan pengaturan Microsoft Word kita. Apalagi Microsoft Word itu habis diinstal ulang, itu tampilannya beda banget dan aneh ya. Terkadang kita eh, menyuruh menginstalnya itu dari tukang servis. Kemudian dia main install-install aja, tidak dibuka atau diatur secara umum penggunaannya itu, sehingga kita pada saat menggunakan itu menjadi aneh dan beda, tidak seperti biasanya ya. Nah, ini tak perlu ragu lagi, tak perlu bingung lagi. Mudah-mudahan tip ini bisa membantu Bapak Ibu yang memiliki masalah seperti ini. Nah, jangan lupa di dukung channel ini supaya makin berkembang di IT Desa, supaya makin memberikan informasi-informasi penting. Ataupun kalau memang sudah sering melihat tutorial ini, ya tidak masalah. Tetap mari kita bagikan, kita share kepada orang lain supaya orang lain itu mendapatkan manfaat daripada video yang kita buat ini. Oke, langsung saja. Saya menggunakan Microsoft Office 2007. Ada beberapa alasan kenapa saya menggunakan Microsoft Office 2007 ya. Ini alasannya cukup banyak. Yang pertama itu kalau menurut saya Office 2007 ini sangat familiar, banyak disukai oleh orang, dan banyak sekali digunakan oleh orang lain. Kenapa saya tidak menggunakan versi yang terbaru 2010, 2016, 2015 atau 2019? Pada dasarnya di dalamnya sama, hanya beda tampilan. Tetapi menurut saya itu tidak mau menambah masalah dengan diri saya sendiri. Kalau dengan Office 2010 saja masalah itu bisa selesai, masalah kita itu selesai dengan cepat, kenapa harus pakai versi yang lama yang bikin kita itu ribet gitu ya. Office 2007 saja kita belum menguasai 100% sampai ke dalam-dalamnya, untuk apa harus pindah versi yang malah bikin kita bingung. Toh pada saat penyimpanan data Excel itu orang justru malah banyak kejebak dengan Office 2000 yang versinya terbaru. Ada data-data yang harus digunakan secara online, baik itu di-upload, di-download. Contohnya di Excel, ujung-ujungnya kita mengedit beberapa data, itu nanti penyimpanannya harus diubah kembali ke 2000 Word atau Excel 2003, 2007 atau 98, 2007. Kan lucu ya. Kita menggunakan aplikasi 2019, 2010, 2013, tetapi pada saat disuruh menyimpan, tipenya disuruh mengubah 2003. Kan aneh. Nah, itulah, sebuah data itu belum mendukung versi-versi terbaru. Jadi tetaplah kita menggunakan data yang lama supaya semua perangkat itu berjalan dengan normal. Kalau Bapak Ibu menggunakan versi di atas 2007, Office-nya itu banyak masalah, kenapa nggak kembali ke 2007? Saya nggak mempromosikan 2007 karena ini bukan milik saya, tetapi saya sangat cinta dan sayang dengan Office 2007. Saya tidak ada masalah. Laptop saya tidak berat, jadi tidak berpengaruh speednya dengan 2007. Tapi begitu saya menggunakan 2010, 2013, 2016, ada lagi 2019 ya, itu sangat berat sekali. Apalagi laptop kita hanya laptop biasa ya, bukan laptop mahal ya. Jadi untuk apa menggunakan
versi yang menyusahkan kita sendiri. Itu sedikit ceramah, mungkin ada benarnya ya, tapi itu pengalaman saya. Mungkin pendapat Bapak Ibu juga beda dengan saya. Cuman yang jelas banyak orang bukan 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 orang konsumen, teknisi atau tokonya ya, teknisi. Terkadang teknisi, kalau kita servis ke teknisi, kita nggak request, Mas tolong buatkan Office 2007 aja, itu mereka akan kasih 2019, 2010 ya, supaya memang pertama itu mempromosikan versi baru ya, karena biasanya bengkel itu punya aslinya, originalnya, tetapi yang dijual sebenarnya, yang diberikan ke konsumen itu yang bajakan, gitu ya. Jadi Bapak Ibu, saya menyarankan kalau yang sering bermasalah dengan Office 2000 di atas 2007, cobalah kembali ke 2007. Terkecuali kalau memang di situ ada sebuah perangkat atau komputer atau laptop yang tidak mau diinstal versi 2007. Nah, itu lain halnya. Tetapi kalau masih bisa diinstal dengan 2007, kenapa tidak? Gitu ya. Karena di sini sangat familiar dan sangat stabil. Office 2007 itu sangat stabil. No problem ya. Tidak pakai aktivasi, tidak pakai crack dan sebagainya. Tidak kedetek dia bajakan oleh Microsoft ya. Nah, perusahaan Microsoft itu akan menghentikan tidak memproduksi lagi versi 2007. Karena kenapa? Versi 2007 itu adalah versi yang berhasil. Versi yang berhasil, sehingga saking berhasilnya orang banyak yang suka dan cinta. Dan pada saat muncul versi yang baru, itu tidak dihiraukan versi yang baru, karena setelah masuk versi yang baru itu mengalami beberapa yang aneh, yang tidak umum, dan akhirnya balik lagi. Oke, itu sedikit saran saya, dan mudah-mudahan kalau yang lancar-lancar saja dengan versi yang di atas 2007 tidak masalah. Tetapi kalau pekerjaan kita tidak masalah dengan 2007, kenapa ya? Saya sudah pernah coba semua. Saya punya driver semua dari 2007, 2003 masih punya driver. 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 itu ada. 2019 juga saya punya koleksinya, dan semua sudah saya coba. Dan akhirnya laptop saya itu saya balik ke 2007 ya. Oke. Nah, sekarang kalau menurut Bapak Ibu ada yang aneh dengan 2007 dengan Office-nya, mungkin ini pengaturan ini di 2007 itu kalau diterapkan itu sama ya. Jadi pada saat setelah diinstal Office 2007 itu, Microsoft Office itu tampilannya seperti ini ya. Yang pertama, tampilannya itu belum ada batas margin, kemudian mistarnya juga tidak ada ya. Kemudian fontnya ini jenisnya Calibri, ukurannya 11 ya. Kemudian ada lagi di sini untuk paragrafnya ini masih inci ya. Di sini masih inci, belum sentimeter. Kemudian line spacingnya ini, spasinya ini double atau 2 itu ya. Nah, kemudian kalau di pengaturan ininya kertas di pack layoutnya, di pengaturan kertasnya ini masih inci, kemudian paper size-nya ini masih letters ya. Sedangkan kita nggak pernah menggunakan kertas letters. Kita menggunakan kertas biasanya umumnya A4 dan F4. Makanya pada saat kita mengetik
sudah penuh di halaman 1, begitu kita cetak dia buntung ya, atau kertasnya sisa banyak. Nah, itu disebabkan oleh pengaturan yang kita tidak sesuaikan dengan umum yang kita gunakan. Dan marginnya itu ya inci seperti ini. Biasanya marginnya itu dia 2,5 ya, defaultnya itu. Ini layoutnya dan sebagainya. Nah, kemudian tampilan-tampilan yang lain juga secara umum kalau pertama kali kita install itu memang agak beda. Nah, untuk itu Bapak Ibu kalau masih memiliki Office 2007 atau versi yang atas, itu bentuknya masih seperti yang saya sebutkan tadi, coba kita ubah sesuai dengan keinginan atau kebutuhan. Mungkin kebutuhan Bapak Ibu sama dengan kebutuhan saya untuk Office. Terutama itu adalah kita mengetik ya harus ada mistar, kemudian ada rulernya dan sebagainya ya. Oke, yang pertama kita akan tampilkan mistarnya. Untuk menampilkan mistar, kita masuk di view sini. Kemudian di sini ada ruler. Nah, ini mistar. Ya, sebelah kiri juga ada. Kalau kita coba kita hilang, dia hilang. Ini ya, mistar. Kemudian untuk margin, batas margin. Ini kalau tidak ada batas marginnya seperti ini, kita nggak tahu kita itu ngetik lewat atau enggak ya. Padahal sebenarnya nggak lewat, tapi perasaan kita itu berjalan di atas air yang nggak ada batasnya gitu ya. Gitu. Nah, pengaturannya ada di pojok kiri atas. Kalau di versi atas itu gambarnya tidak seperti ini ya, tetapi dia gambar window ya, sama aja. Kita klik pojok kiri atas. Kemudian di sini ada word option. Ada word option, kita klik. Nah, di sini kita pilih advanced ya, advanced di sini. Kita pilih advanced. Kemudian kita pilih di sini di bagian show document content ini ya. Di show document content ini kita kasih checklist show tag boulders di sini. Nah, kita kasih show tag boulders, kemudian kita oke. Maka muncullah garisnya. Oke. Nah, sekarang kita akan ubah ini menjadi centimeter karena ini masih inci ya. Ini kita lihat di sini masih inci. Marginnya masih inci ya. Kita ubah. Ubahnya di mana? Tetap di tempat yang tadi. Option di pojok kiri atas, word option, kemudian advance, kemudian kita tarik ke bawah di bagian display. Display ini kita ubah menjadi cm, centimeter. Nah, kemudian kita oke. Maka di sini udah otomatis centimeter. Kita cek di pengaturan marginnya, dia sudah centimeter. Ini standarnya 2,5. Oke. Nah, selanjutnya kita ke font. Font ini standarnya itu jenis teksnya Calibri, kemudian size-nya 11 ya. Sedangkan untuk standar surat menyurat itu adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Bagaimana ngubahnya supaya kita nggak ngubah-ngubah terus? Jadi nggak harus milih-milih, dia sudah default. Di pojok sini, di pojok gambar ini ya, ini saya kasih ininya. Nah, ini gambar yang panah kecil ini, itu kita klik, muncul seperti ini, fonts. Nah, di fonts ini kita cari Times New Roman. Kita cari Times New Roman. Kita ketik aja di sini ya, time. Nah, ini ada Times New Roman. Times New Roman. Kemudian font stylenya regular. Kemudian size-nya kita ubah menjadi 12. Nah, kemudian yang lainnya tidak perlu.
colornya tetap hitam. Kemudian di karakter spacing ini scale-nya ini kita buat 100 ya. Kemudian posisinya ini normal ya, tetap normal. Nah, oke. Setelah itu kita klik default ini kita terapkan selamanya. Jadi pada saat Word kita tutup, kita buka lagi, maka terakhir kita pengaturan di situ. Nanti tetap time use dengan ukuran 12 ya. Tapi kalau hanya kita oke, itu hanya diterapkan pada saat sekarang aja. Begitu Wordnya kita tutup, kita buka, balik lagi gitu ya. Kita klik default, kemudian kita yes. Oke. Selanjutnya di margin itu ada di paragraf dulu. Kita ke paragraf. Perhatikan paragraf. Kalau kita ngetik, jarak spasinya ini masih 2 spasi ya. Ini 2 spasi. Nah, terkadang kita tidak semestinya menggunakan 2. Umumnya surat itu jarak spasinya 1,5. Kalau dia suratnya rapet dan banyak, itu biasanya dibuat 1. Oke, kita ubah ini secara umumnya untuk mengetikkan surat itu 1, nah, kita masuk ke menu paragraf sini ya. Di menu paragraf kita klik titik panah yang ke bawah ini ya. Kita klik. Di grup banyak pertanyaan, kenapa kursor saya itu pada saat menghidupkan Microsoft Word ada di tengah. Kenapa ada di tengah? Kenapa tidak di kiri? Jadi repot untuk memindah ke kiri setiap mengaktifkan Microsoft Word. Penyebabnya adalah di alignment, di general alignment ini dia centered ya. Jadi kita harus ubah menjadi left supaya pada saat menghidupkan komputer Office 2007 misalnya, ini dia langsung kursornya di kiri. Oke. Kemudian indentation ini tidak perlu, before ini juga tidak perlu. Nah, kemudian di line spacing nih, di line spacing ini kita buat menjadi 1,5 lines ya. Nah, ini untuk jarak kerapatannya. Setelah itu di line spacing pack ini tidak perlu ada yang diubah. Setelah selesai di sini, lalu kita klik default. Yes, maka di sini itu jarak spasinya 1,5. Jika kita mau membutuhkan untuk 1, ya tinggal kita ubah menjadi 1 gitu ya. Nih. Nah, selanjutnya di margin. Margin dan kertas. Karena secara umum kalau di kantor kita, di desa kita itu menggunakan surat bentuknya F4 atau A4 ya. Kertasnya panjang. Sedangkan kalau di Microsoft Office itu defaultnya itu adalah letters. Kita masuk di page layout sini. Ini page layout ya, page layout. Kita masuk, kemudian pilih di pojok kanan bawah yang panah ya. Ini. Nah, kita klik di sini. Kita klik sini, masuklah di page setup. Page setup ini juga kita harus default sesuai dengan kebutuhan kantor kita. Kalau surat kita menggunakan marginnya misalnya sebelah kiri itu 3, kemudian kanan, atas, bawah itu 2, ya kita ubah menjadi default secara umumnya supaya kita tidak mengganti-ganti terus ya. Kemudian paper, kertas ini umumnya pakai apa? Pakai A4 atau pakai custom. Ada custom. Nih, custom itu untuk mengubah ukuran kertas F4 ya. Nah, oke, nanti itu kita ke margin dulu. Jadi kalau membuat surat biasanya kalau surat itu mau dijilid
nanti dokumen itu mau dijilid, maka sebelah kiri ini dia 3 ya. Tapi kalau untuk surat biasa itu biasanya 2,5 untuk surat 2.5 ya. Kemudian topnya kita buat 2, kemudian bottomnya juga 2, right-nya 2. Ingat sentimeternya jangan sampai hilang. Nah seperti ini defaultnya untuk pembuatan surat desa ya, tergantung beda masing-masing lah. Cuman yang perlu kita atur di sini adalah umumnya itu kita pakai pengaturan kertas apa. Selanjutnya paper ini untuk kita sering menggunakan, misalnya membuat surat atau mencetak dokumen itu menggunakan kertas F4. F4 itu adalah lebarnya itu 21,5. Kemudian tingginya atau panjang itu 33. Nah, seperti ini. Jadi kita pilih custom, sininya kita ubah dengan sesuai kertas yang sering kita gunakan. Selanjutnya di sini ada layout. Layout ini tidak ada yang perlu diubah karena di sini dia akan mengikuti. Header and footer ini jarang sekali digunakan, bisa diubah sewaktu-waktu, tapi kita tidak perlu di default diubah, cukup 1,27 aja. Oke, kita kembali ke margin, baru kita klik default. Yes, maka nanti selamanya ukuran kertasnya kita adalah F4 ya. Oke, mungkin ada lagi di pengerjaan cepat ya. Di atas ini ada yang namanya Customize Quick Access Toolbar ya. Ini ya, saya kecilkan. Nih, yang ini ya. Ini disebut dengan Quick Access Customer Quick Access Toolbar. Ini gunanya mempercepat. Kita kalau mau menyimpan, mau undo, mau apa, kita lewat sini. Jadi ini adalah tombol untuk mempercepat pekerjaan kita. Intinya di sini kita membuat icon ya. Icon itu kan fungsinya mempercepat. Jadi untuk kalau mau dokumen baru icon, kita klik di sini, kita aktifkan. Maka di sini itu icon. Kemudian open, aktifkan juga. Karena buka open kita nggak perlu pakai file open, kita cukup klik ini buka data. Kemudian ada save juga, kita nggak perlu pakai file save as atau Ctrl S, kita tinggal klik ini. Oke. Ada lagi quick print, kita mau cetak, kita nggak perlu tekan Ctrl P atau di sini file pilih print, file kemudian print, kelamaan. Kita di sini ada quick print, kita klik ini sudah mencetak, menampilkan halaman cetak. Kemudian ada print preview. Print preview ini gunanya sebelum kita cetak, kita print preview dulu nih, supaya nggak buntung atau tidak yang kita cetak ini ya. Jangan main cetak-cetak aja, kita print preview hasil akhirnya seperti apa ketikan kita itu. Oke, selanjutnya mungkin ada ya, di sini ada draw table. Di sini untuk pembuatan table. Kemudian ada mungkin ini aja yang umum digunakan. Nah, spelling and grammar ini tidak jarang digunakan untuk bahasa Inggris. Nah, untuk kosakata. Nah, mungkin pengaturan secara umum sampai ini dulu. Nanti untuk pembahasan untuk Office, pembahasan itu akan kita lebih dalam lagi per menu. Nanti kita akan bahas menu insert. Menu insert itu ada ilustrasi dan sebagainya. Kita akan bahas semua satu-satu di materi di video-video yang akan datang. Sampai tuntas, sampai anggota grup IT Desa ini paham dengan Office. Jadi tidak ragu-ragu lagi menggunakan Office, tidak setengah-setengah ya. Oke, mungkin video saya ini
kurang begitu bermanfaat, silakan cari referensi lain untuk menyempurnakannya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukungnya supaya Anda mendapat notifikasi ya. Nyalakan loncengnya. Jika IT Desa mengupload video, Anda akan menjadi orang yang terupdate pertama kali. Oke? Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.